bidang-bidang seni itu haki ya. Seni lukis, tari, gambar, kaligrafi, pahat, patung ya, seni arsitektur ya, arsitektur juga masuk. Tapi hati-hati, arsitektur itu kalau hanya berupa gambar saja itu bisa bisa masuk dalam hak cipta, tapi kalau dia bisa diterapkan di bidang bidang industri, dia jatuhnya itu desain industri ya. Jadi gambar arsitek itu bisa masuk 2, bisa di hak cipta, bisa di cuman yang membedakan itu jangka waktu perlindungan ya. Jadi kalau misalnya kalian, ini ini arsitektur ini mau tak daftarin, eee, hak cipta apa tak daftarin desain industri nih, kayak gitu. Ya ada konsekuensi hukumnya masing-masing. Kalau kamu, apa namanya, daftarin hak cipta, jangka waktu perlindungannya lama gitu, seumur hidup tambah 70 tahun. Tapi kamu daftarin desain industri, itu jangka waktu perlindungannya itu cuma 10 tahun, kayak gitu. Dan harus diterapkan, harus dibuat jadi itu. Maksudnya dapat dijadikan, produk 3 dimensi ya. Jadi, muncul apa, bisa digunakan dalam bidang industri. Peta, seni batik, fotografi, sama sinematografi, sama tafsir, saduran ya. Bedanya fotografi sama potret, nah ini juga, di dalam haki juga dibedakan potret sama fotografi. Kalau potret itu objeknya manusia ya. Jadi kalau potret sendiri, objeknya manusia sehingga ketika apa namanya, ketika kalian men-share foto orang yang entah kamu jepret sendiri atau ambil dari gambar yang sudah ada, itu nggak boleh, karena harus ada izin ya, izin. Mes Meskipun, foto itu kamu ngambil udah terpublish di Facebook misalnya ya, terus kamu ambil, kamu crop, atau kamu ambil di situ itu harus dengan izin. Karena potret itu, dilindungi oleh hak cipta dan di situ ada ketentuan bahwa untuk me-share, eee, foto seseorang itu harus dengan izin, ya. Kemudian terjemahan saduran bunga rampai, dan sebagainya itu adalah sebuah, eee, objek hak cipta ya. Jadi ini, ya hak cipta itu objeknya ini, nggak boleh ketukar-tukar ya. Kalau ketukar sayang nanti, misalnya kalian sudah daftar di Dirjen Haki, setiap pendaftaran itu kalau untuk umum 1.000.000 lebih, terus ditolak gara-gara, apa namanya, objeknya ini, kan kalian rugi, ya. Jadi, harus tahu dulu objeknya yang mana, kelasnya apa, biasanya ada kelas-kelasnya juga, apalagi merek itu ada kelas-kelasnya, beda. Itu. Ada yang mau bertanya tentang haki dipersilakan untuk hak cipta. Poinnya 2 ya, kalau ya poinnya 1 kalau yang bertanya. Izin bertanya, Bu. Ya silahkan Desi. Uh, untuk hak cipta itu kan pasti tadi kan ada royaltinya itu. Nah, apakah ada standar besar royalti yang dibayarkan kepada pemegang hak cipta atau penciptanya itu, Bu? Iya. Ada yang mau jawab? Standar, coba di-searching standar pembayaran royalti untuk buku misalnya. Biasanya berapa sih? Berapa persen? Ayo, ada yang bisa jawab? Sorry Mas, ini enggak, ini tak sampai naik. Ada yang bisa jawab? Kita sampai selfie lagi. Ya, jika tidak ada ya sudah berarti saya jawab. Rata-rata itu 5% ya. Tapi semua tergantung kesepakatan. Jadi tidak diatur minimalnya berapa. Ya seperti kredit harus minimal berapa gitu peraturannya di BI enggak. Kalau itu enggak ada ya, sesuai kesepakatan tapi hukum kebiasaannya itu 5%. 5% per penjualan. Gitu Desi. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau bertanya?
Terkait hak cipta? Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Akbar. Ini kan yang apa namanya, yang nomor 2 itu ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Ini berarti kan misalnya saya mengkutip ceramah seorang dosen gitu yang saya rekam, terus saya masukkan, misalnya saya membuat buku, terus saya masukkan ke sana tanpa aksi izin dia, itu berarti dia bisa melaporkan saya gitu. Oke, pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa jawab pertanyaan si Akbar? Gimana sih kalau misalnya Akbar mengutip ceramah saya kemudian dimasukin di buku si Akbar? Apakah si Akbar melawan hukum atau enggak? Nah, coba ada yang bisa jawab? Enggak ada yang bisa jawab. Coba ya. Ini kalian ini aja lah, berimajinasi lah. Kalau kalian baca buku, ada nggak di situ footnote atau body note? Ada, Bu. Gimana, Akbar? Nanti surat-surat tugasnya Mas Andi bisa sama. Ya, biasanya di buku itu baik kutipan dari apapun itu pasti ada footnote-nya biasanya. Ya. Jadi itu salah satu juga yang diatur di Haki bahwa ketika kita mengutip sebagian, tapi bukan yang sifatnya seluruhnya ya, hanya sebagian dari sebuah karya tulisan orang lain atau karya ceramah, pidato orang lain, dan dimasukkan dalam karya kita, itu wajib dicantumkan sumbernya. Ya. Jadi dipakai sitasi. Kalau sekarang itu kalian sitasinya pakai aplikasi Mendeley gitu. Itu wajib. Karena kalau enggak ya jatuhnya itu melawan, apalagi yang di quote itu adalah intisari atau hal-hal yang fundamental dari sebuah hasil karya. Saya gini, biasanya itu saya nulis buku atau nulis artikel, itu ada beberapa memang pengetahuan umum yang kita ulang ya, kita masukkan dalam artikel kita. Tapi ada memang hasil penelitian kita, ya. Nah, hasil penelitian kita ini, apalagi yang sifatnya fundamental dari sebuah sebuah tulisan kita, misalnya kalimat satu paragraf ini adalah hasil dari penelitian kita, kemudian tidak kamu cantumkan nama saya, itu saya bisa gugat. Ya. Tapi kalau yang bersifat umum, misalnya pengertian, kan kalau misalnya kita nulis artikel atau nulis apa kan ada yang memang sifatnya umum ya, artinya ya itu udah umum, itu kita masukin aja karena menambah mensupport ya artikel kita. Tapi kalau yang sifatnya fundamental itu, yo harusnya nyantumin namaku gitu. Tergantung Akbar. Yang disitasi apakah yang memang fundamental atau tidak. Ada di pasal berapa itu. Itu. Oke, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Ya. Misalnya saya nulis di dalam sebuah buku saya itu bahwa apa sih kalau pengetahuan umum itu benda selalu jatuh ke bawah gitu. Terus habis itu tidak kamu sitasi nama saya nggak apa-apa karena itu kan pengetahuan umum. Tapi kalau misalnya dalam penelitian saya benda jatuh ke bawah itu karena proses bla 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 berdasarkan hasil penelitian saya menggunakan itu hasil penelitian saya kamu tulis terus tidak pakai itu fundamentalnya itu kamu nulis nggak pakai sitasi saya berarti itu sudah melanggar Haki ya. Jadi tergantung apa yang kamu ambil dari ceramah atau video yang kamu kutip gitu. Oke, baik, ada yang mau bertanya lagi? Dipersilakan. Ada lagi? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan Ezra. Kemarin itu kan pertemuan kemarin itu ada yang tanya ya tentang jangka waktu berlakunya sebuah hak cipta. Tapi itu berlaku seumur hidup pencipta atau terus berlangsung hingga 50 tahun.
setelah pencipta meninggal dunia. Hmm. Lalu gimana jika contohnya sebuah lagu itu diciptakan bersama-sama sebuah grup band, menciptakan bersama, contohnya 7 anggota. Lalu itu perhitungannya itu gimana, Bu? Kalau meninggalnya anggota apa bubarnya grup band itu? Oh ya, ini ada jawabannya ini di pertanyaanmu ini, Esra, ada jawabannya di Undang-Undang Hak Cipta kalau mau dicari. Jadi kalau misalnya sebuah ciptaan diciptakan bersama-sama, kemudian kan pelindungannya itu dari meninggal sampai setelah meninggal kemudian 70 tahun. Terus gimana kalau diciptakan bersama-sama kayak gitu? Ada yang bisa jawab? Gak ada. Jawabannya adalah terhitung meninggal dunia itu pada pemegang hak cipta yang terakhir meninggal. Nah, situ dihitung meninggal, kemudian dihitung 70 hari setelah meninggalnya yang terakhir. Gitu, Esra. Jadi hitungannya itu meninggalnya individu, bukan bubarnya sebuah badan atau grup band yang buat itu. Iya, meninggalnya individu. Karena yang diatur dalam itu, kecuali kalau dia dalam bentuk perusahaan ya. Kalau dia perusahaan milik bersama, PT misalnya, ya bubarnya PT. Jadi baik, terima kasih, Bu. misalnya pemiliknya adalah PT ABC, ya dihitung sejak bubarnya PT tambah 70 tahun. Nah, cuman ya itu. Nah, ini juga agak tricky nih pertanyaannya nih. Berarti 70 tahun setelah bubarnya PT itu royaltinya dibagikan ke siapa gitu. Nah, ini ada kayaknya perbedaan kalau dia individu sama PT. Cuman itu saya lupa. Saya ada sih di ini. Kalau dia badan hukum itu ada. Badan hukum nggak sampai meninggal dunia kemudian ditambah ya. Coba ya saya buka dulu. Saya buka kunci kata kunci undang-undang HAKI ya. Bentar nih. Sambil teman-teman nyari juga nggak apa-apa sih. Bantu. Undang-undang Hak Cipta. Undang-undang Hak Cipta. Kata kuncinya badan hukum aja. Kalau dia berbadan hukum kayaknya nggak mengikuti yang satu umur hidup ditambah ini deh. Bentar ya. Control find. Badan hukum. Banyak lagi ya. Nih. Perlindungan hak cipta atas ciptaan sebagaimana pada ayat 1 yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukannya pengumuman. Berarti badan hukumnya itu 50 tahun ya. Dia tidak sama seperti individu. Kalau individu kan seumur hidup tambah 70 tahun. Kalau dia pemiliknya badan hukum berarti 50 tahun. Kalau ini tadi pertanyaannya si Ezra ya tadi ya. Ya, Ezra yang tadi itu ini pasal berapa nih? Pasal 58. Nih. Dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimiliki oleh 2 orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir ditambah 70 tahun. Saya sudah share screen ini enggak? Ini saya share screen-nya yang PPT ya. Ini. Jadi ini pertanyaannya Esra tadi nih pasal 58 ya. Jadi kalau 58 dalam hal ciptaan itu dimiliki 2 orang atau lebih, maka dihitung meninggal itu yang paling akhir, pemilik yang paling akhir tambah 70 tahun. Kemudian bagi pemegang hak ciptanya itu badan hukum, maka berlaku perlindungannya 50 tahun. Jadi tidak sama kayak yang di atas 50 tahun. Maksimal ya. Di sini ada tulisan maksimal nggak sih? Saya kalau badan hukumnya berdirinya kurang dari 50 tahun, ini harusnya ada kata maksimal ya, maksimal 50 tahun. Sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Itu. Nah, perlindungan hak cipta berupa karya seni terapan. Karya seni terapan itu ini, misalnya karya seni terapan itu
eee, buat karya seni yang misalnya kayak wayang gitu, itu karya seni terapan. Bunga-bunga hiasan itu karya seni terapan ya. Jadi bisa dipakai, bisa diterapkan. Itu 25 tahun. Jadi tidak semua perlindungan hak cipta itu sama seumur hidup tambah 70 tahun. Tergantung dari jenis haknya juga. Kalau dia karya fotografi, potret, sinematografi, perwajahan, tafsir, itu cuma 50 tahun. Selain daripada ini, yang ini di atas ini buku, pamflet, sampai peta, karya seni itu 70 setelah meninggal sampai 70 tahun setelah meninggal ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa perlindungan hukum untuk haki tidak sama ya, tergantung dari objeknya. Gitu. Juga tergantung dari subjeknya ya. Kalau subjeknya badan hukum berarti perlindungan hukumnya itu cuma 50 tahun. Gitu Ezra. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Sebenarnya kalau kayak gini tuh enaknya tuh diskusi sih sebenarnya ya. Nggak ada. Oke, kita ke paten ya. Saya stop share. Kemudian kita ke paten. Nah, mana paten ini? Nah, ini paten. Nah, paten itu dibagi menjadi 2. Diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Jadi paten itu ada 2 ya, ada paten sederhana, ada paten biasa. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu paten biasa paten aja, tapi kalau paten sederhana itu patent tool atau patent utility, tergantung dari negaranya sih. Kalau Amerika Serikat bilangnya patent utility, ya kalau Eropa juga bilangnya patent tools, kalau nggak kebalik ya. Jadi kalian kalau searching paper tentang yang pakai bahasa Inggris ya itu diketik kata kuncinya itu aja. Nah, paten biasa itu benar-benar harus inovatif, artinya nggak boleh ada yang menciptakan sebelumnya gitu. Misalnya ketika Thomas Alva Edison atau Graham Bell menciptakan lampu dan telepon, memang sebelumnya tuh nggak ada yang nyiptain lampu sama telepon gitu. Makanya dia bisa didaftarin paten biasa ya, paten ya, benar-benar paten. Artinya dia bersifat baru, jadi syaratnya itu novelty. Nah, ini harus kalian bedakan juga. Ada beberapa haki yang mensyaratkan novelty, kebaruan, ada yang mensyaratkan orisinalitas. Orisinalitas itu artinya dibuat sendiri. Jadi meskipun dia memiliki kesamaan dengan produk yang sudah pernah ada, dengan karya yang sudah ada, tapi dia buat sendiri, itu mensyaratkan originalitas, ya, originalitas. Nah, khusus paten itu mensyaratkan kebaruan. Biasanya yang mensyaratkan kebaruan itu adalah haki yang didaftarkan. Itu biasanya mintanya yang baru. Artinya baru itu tidak pernah ada yang menciptakan sebelumnya. Artinya memiliki daya pembeda dengan produk yang sudah pernah didaftarkan. Kalau paten selain memiliki kebaruan juga memiliki atau mengandung langkah inventif. Artinya pembuatannya itu tidak instan langsung jadi gitu. Harus ada langkah inventif, kemudian dapat diterapkan dalam bidang industri atau bersifat aplikatif ya. Nah, kalau dasarnya paten itu jangka waktu perlindungannya 20 tahun. Tapi kalau dasarnya paten sederhana itu jangka waktunya 10 tahun. Nah, bedanya paten sama paten sederhana, kalau paten sederhana itu lebih ke produk yang sifatnya praktis. Artinya pengembangan dari produk yang sudah pernah ada. Cuman dia berfungsi praktis. Misalnya apa ya? Contohnya itu paten utility itu. Misalnya apa sih? Misalnya ini, kemarin saya beri contoh ya, kayak kaleng Coca-Cola ya, dulu pernah memproduksi kaleng Coca-Cola yang sharing, yang sifatnya itu bisa sharing. Nah, itu tuh sifatnya praktis ya. Kemudian misalnya kalau kalian pernah nonton film itu judulnya Joy, itu dia mempatenkan tapi paten sederhana itu alat pel ya, alat pel. Dia terinspirasi ketika naik bot bersama temannya, kemudian gelasnya jatuh di bot, kemudian dia ngepel pakai pel sederhana dan tangannya luka. Sehingga dia berinisiatif membuat pel yang mana itu memiliki
fungsi praktis ya, bisa bisa meras sendiri tanpa harus diperas pakai tangan. Itu dia daftarin paten sederhana. Jadi sebenarnya pel udah ada sih, cuman, dia menambahkan fungsi praktis dalamnya. Jadi, bedanya paten biasa sama paten sederhana itu. Paten biasa itu memang benar-benar baru, sedangkan paten sederhana itu pengembangan dari paten sudah ada, cuman ditambahkan fungsi praktis. Nah, fungsi praktisnya ini yang harusnya sifatnya baru. Nah, saya contoh ya, ini kalau yang sekarang ini yang baru-baru, misalnya Apple mengeluarkan wireless charging pada MacBook dan iPad. Itu baru, nggak pernah ada sebelumnya, apa namanya, perusahaan, apa namanya tuh, perusahaan yang menciptakan, charging wireless. Kemudian Samsung juga tiba-tiba baru-baru ini mengeluarkan, sebuah produk yaitu, HP yang bisa dilipat. Nah, dia kaca tapi bisa dilipat, kayak gitu. Contoh juga pada tahun 1891 itu ada orang yang mendaftarkan paten sederhana itu tisu toilet. Tisu toilet dulu itu paling sederhana. Tisu memang sudah diciptakan dari dulu ya, karena berfungsi, sangat berfungsi ya, bermanfaat. Tapi praktisnya itu loh, ketika ditarik kemudian ada, apa namanya, bisa dirobek gitu, bentuknya bulat dan bisa memudahkan, digunakan di toilet. Nah, itu dulu di ini, jadi sepanjang masa perlindungan 10 tahun nggak boleh ada yang membuat tisu dalam bentuk roll, gitu. Itu perlindungan haki di situ. Jadi idenya itu, sederhana, tapi fungsinya itu, besar sehingga bisa dilindungi kemudian, dalam jangka waktu perlindungan 10 tahun itu nggak boleh ada yang memproduksi tisu toilet pada saat hanya boleh orang itu. Ini siapa ini namanya ini yang menciptakan. Ambilnya di WIPO nih, kayak gitu, ya. Nanti bisa kalau misalnya, aduh HP Samsung ini pengen pengen lipat tapi juga pengen wireless, bisa nanti dia minta lisensi sama Apple. Karena Apple yang pertama kali, "Tolong dong saya minta lisensi paten proses." Itu jatuhnya paten proses, bukan paten produk tapi paten proses ya. Paten proses yang jadi paten itu ada 2 juga, paten produk sama paten proses ya. Sampai sini ada yang mau bertanya dipersilakan. Nanti ketua kelas di-share ya di grup siapa yang tadi menjawab, yang bertanya tentang paten. Ada yang mau bertanya? Paten sederhana dulu itu yang banyak yang ini, yang pernah ada itu Coca-Cola ya. Jadi Coca-Cola itu kan dulu itu tutup botol Coca-Cola itu ketika dilepas, itu dia terlepas dari kalengnya, ya. Jadi dia bisa mencederai banyak orang gitu, misalnya jatuh di tanah kayak apa. Nah, ada seorang yang membuat invensi, penutup, tutup kaleng apa namanya, Coca-Cola, itu ketika dibuka dia tetap melekat pada kalengnya gitu. Nah itu dibeli sama Coca-Cola, invensinya, nggak dibeli sih tapi, lisensi ya. Kalau dibeli kan selesai, putus kan perjanjiannya. Tapi kalau lisensi itu kan sepanjang tutup Coca-Colanya itu dipakai dan masih dalam jangka waktu 10 tahun masa perlindungan haki, maka selama 10 tahun itu dia mendapatkan royalti. Nah itu royaltinya itu berapa persen 1 atau 2% dari setiap penjualan kaleng Coca-Cola di seluruh dunia. Jadi cuman dapat 1 inovasi tapi dia dapat berapa persen, coba dikali banyak. Dulu waktu awal-awal Coca-Cola, eee, awal-awal Coca-Cola muncul itu kan booming. Ada satu negara yang tidak mau minum air putih, minuman utama itu Coca-Cola. Itu, jadi itu, ya itu kekuatan dari, paten sederhana, ya. Sudah sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Ayo, ini waktunya sampai jam 12.30 aja ya.
Kalau nggak ada, maka saya akan ke merek, ya. Nah, merek, ya itu adalah kombinasi gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, kombinasi unsur-unsur, ya, yang memiliki daya pembeda dari satu merek ke merek yang lain. Jadi harus ada unsur pembeda. Juga di dalamnya tuh masuk suara ya. Jadi suara itu juga masuk dalam apa namanya kombinasi itu ya, merek. Nah, merek itu ada merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif ya. Merek dagang itu kalau objeknya itu adalah produk yang diperdagangkan. Kalau merek jasa itu adalah merek jasa ya. Makanya pupuk. Nah, itu. Ya, jangka waktu pelindungan 10 tahun tapi bisa diperpanjang. Ini satu-satunya haki yang bisa diperpanjang jangka waktu pelindungannya. Bahwa itu ya. Sistem perlindungannya itu konstitutif, sama first to file istilah bahasa Inggrisnya, first to file. Siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu dia yang dilindungi, merek. Makanya jangan kaget kalau misalnya kalian sudah buat merek, kalian udah membangun reputasi sebuah perusahaan, ternyata kalian tidak daftarkan itu merek perusahaan atau merek produkmu, diambil sama orang. Misalnya kopi kenanga, kopi kenangan udah. Tapi ketika kopi kenanga dijual, rasanya enak, dia nggak daftarin mereknya. Terus orang lain dengan kualitas kopi yang nggak seenak kopi kenanga, buat produk terus pakai nama kopi kenanga, sudah terkenal, sudah bereputasi, langsung dia daftarkan, pemegang merek ya si pendaftar, gitu. Kasus kayak gini banyak. Dulu di mana itu, kasus, bengkel susu waktu itu. Jadi ada sebuah warung, itu terkenal dengan bengkel susunya, di situ dia jual produk-produk susu, ya. Tapi warung itu terkenal karena memang sudah berdiri sejak lama, cuma tidak didaftarkan merek produk sama merek perusahaannya. Nama warung itu nggak didaftarin. Saya nama warung itu sebenarnya bukan objek merek sih, itu harus didaftarkan di online single submission. Cuman dulu masuk merek ya, sebelum ada sistem OSS ini masuk merek. Itu tidak didaftarkan, produknya juga nama produknya itu bengkel susu nggak didaftarkan. Nah, tetangganya lihat kok rame, dibukalah warung terus pakai nama yang sama. Tapi dia tahu hukum jadi dia daftarin. Nah, terbit merek dia bengkel susu dan dia meminta untuk bengkel susu yang lama mengganti nama usahanya. Bisa. Itu kasusnya dulu. Kalau sekarang kasusnya Ruben Onsu ya. Merek merek dagang Ruben Onsu. Jadi itu merek itu mengapa penting? Karena dia sebagai brand ya, brand pengenal, nama ya, penanda. Suatu merek dikatakan terkenal ketika dia sudah sampai ke tahap dimensi awareness ya. Awareness itu gini. Ketika seorang konsumen itu masuk ke dalam sebuah toko, kemudian dia ketika berpikir mengenai saya hari ini pengen beli sabun cuci piring, langsung keingat Sunlight. Berarti itu udah masuk, mereknya udah sampai ke tingkatan awareness. Itu kalau dalam bahasa ekonominya. Jadi itu merek. Nah, untuk membangun sebuah merek, membangun reputasi merek itu tidak mudah. Ya. Jadi itu makanya sebelum reputasi mereknya di branding, didaftarin dulu biar nanti tidak digunakan orang lain ya. Jangka waktu perlindungannya 10 tahun, tapi bisa diperpanjang. Kalau nggak diperpanjang habis. Kayak gitu. Ada yang bertanya mengenai merek? Dipersilakan. Ayo adik-adik. Coba aktifkan kamera dulu masing-masing.
Ada yang mau bertanya tentang merek? Ada yang udah punya produk? Jualan? Ayo silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya tentang merek. Ini sambil saya buka OCW ya. Kalian nanti absen. Jane. Hukum dagang. Ya. Ini kan yang akses jagung ke bis. Udah ini ya. Udah apa namanya? Udah saya ini. Udah silakan dibuka. Di absen ya, absen.